got so much fucking design on right now. Jadi, kalau judul di sini adalah generasi muda pintar berpolitik, maka adik-adik semua jangan membayangkan berpolitik ini semata-mata ikut di dalam partai politik. Jangan membayangkan berpolitik semata-mata soal siasat. Tapi yang kedua ini, menjadi teknokrat pun adalah bagian dari proses politik. Tahu teknokrat? Belum. Teknokrat itu adalah orang yang memiliki ilmu, pengalaman di dalam pembuatan kebijakan. Itu namanya teknokrat. Jadi berpolitik itu tidak harus selalu hanya di partai, tapi Anda menyusun kebijakan itu politik, dan ini bekalnya kepemimpinan. Nah, karenanya saya usul pada adik-adik semua, jadilah nanti mahasiswa yang aktif. Jangan jadi mahasiswa yang pasif, mahasiswa yang aktif. Nah, dari semua di sini saya ingin tanya sederhana. Seorang pemimpin di anak muda itu berbeda dengan pemimpin di birokrasi. Anda muda apa tua? Yakin? Kriteria muda apa? Masih kuat, semangat. Ini saya kasih kriterianya ya. Kalau yang Anda bicarakan adalah masa depan, maka Anda masih muda. Kalau yang dibicarakan tentang Anda masa depan, maka Anda masih muda. Tapi kalau yang Anda bicarakan masa lalu, Anda sudah tua. Dan kalau yang dibicarakan masa lalunya, Anda sudah tua. Jadi nanti ketemu orang umurnya 70 tahun, 80 tahun, tapi yang dibicarakan terus tentang masa depan, maka dia sesungguhnya masih muda. Ketemu orang 35 tahun, tapi ceritanya masa lalu terus. Jadi kalau ada ceramah, perhatikan. Kalau penceramahnya itu mulai dengan gini, dulu, nah, ini tanda-tanda udah tua ini. Udah tua ini. Tapi kalau ngomongnya besok, ini artinya masih muda. Sekarang saya mau tanya, kriteria. Apa kriteria seseorang disebut pemimpin? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Tanis untuk menjawab. Kriteria orang pemimpin mungkin bisa dia berdedikasi tinggi, bisa mengajak bawahannya, atau itu bisa menganggap bawahannya itu sebagai teman rekan perjuangannya, bukan dalam segi bawahan, tapi dalam perjuangan bersama-sama dalam untuk menuju tujuan bersama. Itu pemimpin yang baik. Ya, Raka ya. Pemimpin adalah orang yang bisa mengajak pada tujuan bersama yang baik, gitu ya. Anda juga? Coba, kasih. Makasih Raka. Tuh. Tepuk tangan buat Raka. Ayo. Ayo. Apa kriteria pemimpin? Pemimpin adalah orang yang dapat menyebarkan kesejahteraan dan dapat menegakkan keadilan bagi yang dipimpinnya. Ya, orang yang dapat menyebarkan kesejahteraan keadilan bagi yang dipimpinnya. Namanya siapa? Richard. Richard. Bagus. Boleh tepuk tangan buat Richard. Ada yang mau kasih kriteria pemimpin? Yuk. Kriteria dasar seorang pemimpin adalah seseorang yang bisa menjadi role model bagi para pengikutnya. Yang bisa jadi role model. Namanya siapa? Muhammad Ridho. Muhammad Ridho. Bagus. Tepuk tangan buat Ridho. Kasih. Di dalam
pondok ini saya dapat 14 kriteria pemimpin. Yang pertama Wih, ikhlas. jangan dibaca semua. Ampun. Ini ikhlas, terus apa lagi? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya, terus Jujur dan terbuka. jujur. Oke, itu kriterianya 14. Ya, namanya siapa? Akmal. Akmal. Bisa mensarikan nggak 14 itu dalam satu kalimat? Pertama, seorang pemimpin adalah seorang yang ikhlas memimpin Ikhlas. Oke, dalam kepemimpinannya. ya, bagus. Sesuai teori, ya. Namanya siapa? Akmal. Ahmad. Oke, makasih Ahmad. Yuk, ada yang lain mau jawab kriteria yang di belakang coba? Yang belakang. Kriteria apa? Mengapa seseorang disebut pemimpin? Apa kriteria pemimpin? Yuk, tuh yang ngacung tuh. Anda? Sama nggak yang tadi? Beda ya? Ini semuanya pakai jas peci sama semua. Sudah? Yang belum? Yang belum? Ya boleh, boleh. Izinkan saya menjawab. Jadi kriteria seorang pemimpin adalah dia yang tidak hanya mendengarkan suaranya sendiri, tapi dia juga yang mendengarkan suara rakyat dan peduli akan apa yang dibutuhkan rakyat. Oke. Namanya siapa? Barik. Barik. Makasih Barik. Bukan hanya mendengarkan suara sendiri, tapi mendengarkan aspirasi rakyat. Adik-adik semua, yang dikatakan ini semua itu benar. Atau ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Apa? Tadi setengah ngacung atau ngacung? Oh enggak? Oh ya. Oh itu di belakang sana, boleh itu. Ayo ngacung anta. Kalau mau ngacung, maju aja dah ke depan. Yuk. Ya, monggo. Izin menjawab. Seorang pemimpin adalah seseorang yang berpikiran visioner untuk kepentingan rakyatnya, Ya. meluangkan segala pikiran dan tenaga untuk kepentingan rakyatnya, serta dapat membangun hubungan kerja yang baik antar pemimpin kelompok lain demi meraih sebuah kepentingan bersama. Ya. Masya Allah, terima kasih. Namanya siapa? Muhandis. Muhandis. Terima kasih Muhandis, bagus jawabnya. Nah, adik-adik, kita udah dengarkan semua yang disampaikan. Semua yang disampaikan itu benar. Itu adalah kriteria pemimpin yang baik. Oke? Itu semua adalah kriteria pemimpin yang baik. Pertanyaannya saya adalah, apa kriteria mengapa seseorang disebut pemimpin? Nih, karena ikhlas dia jadi pemimpin? Apa iya? Bapak iya, kalau ikhlas pemimpin. Role model, apa dia jadi pemimpin? Nah, wawasannya luas, otomatis pemimpin. Kemudian tadi ceritakan mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya. Apa kemudian jadi pemimpin? Enggak. Jadi apa yang membuat seseorang disebut pemimpin? Sederhana. Kriteria pemimpin itu sederhana. Jika punya pengikut. Iya, disebut pemimpin jika punya pengikut. Lah kalau tidak ada pengikut, Anda bukan pemimpin. Betul tidak? Iya. Loh, jenengan, ini saya contoh nih. Mihrab itu tempatnya siapa? Oke, Anda sholat sendirian di mihrab, Anda bisa disebut imam? Nah, Anda disebut imam bila itu dia, itu jawabnya. Anda disebut imam jika ada makmum. Hatta Anda berada di dalam mihrab, sholat di mihrab, apa boleh Anda ngaku imam? Nggak ada. Nah, kebanyakan orang rebutan tempat mihrab, lupa jadi pemimpin itu bukan tempat, pemimpin itu pengakuan dari orang lain tentang Anda.
Nah, kita seringkali mau rebutan jabatan tuh mihrab itu jabatan tuh tempat. Tapi yang menentukan Anda disebut pemimpin apa tidak itu adalah makmum. Nih, Anda sholat sendirian di emperan gedung, pasang sejadah sholat. Terus ada orang duduk. Makmuman di belakang Anda nepuk pundak, pek. Status Anda berubah jadi imam. Yang merubah statusnya siapa? Makmum. Lah kita sering lupa bahwa definisi imam itu adalah adanya makmum. Nah, nanti pemimpin yang baik yang bagaimana? Baru yang tadi Anda tulis itu. Betul tidak? Imam bacaannya tartil, betul tidak? Pengetahuan agamanya, itu kriteria imam yang baik. Tapi kalau disebut imamnya ada makmum. Saya tanya nih, ketua preman di terminal itu pemimpin atau bukan? Pemimpin? Yakin? Iya, cuman tidak masuk kriteria Anda tadi. Betul tidak? Betul, tapi tetap namanya pemimpin. Karena itu, untuk jadi pemimpin, hormati, hargai pengikut yang ada bersama Anda semua. Karena yang membuat Anda jadi pemimpin adalah pengikut. Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya nih. Mengapa seseorang diikuti? Kenapa diikuti? Kok ada pengikut? Ini bukan follower Twitter ya. Ini bukan follower sosmed, bukan. Walaupun bisa juga diartikan begitu. Kenapa seseorang diikuti? Karena apa? Dapat mempengaruhi. Kalau orang bisa mempengaruhi, apa kemudian diikuti? Kenapa diikuti? Tujuan yang sama itu jawabnya. Karena dipercaya. Percaya. Mau pemimpin, kepala preman, kepala ketua atau ketua apapun, itu pasti dengan satu kata kunci namanya Jadi adik-adik semua, menjadi pemimpin syaratnya ada pengikut. Kenapa ada pengikut? Karena ada percaya. Okay? Tulis itu dan ingat-ingat itu. Ini seumur perjalanan Anda ke depan, setiap Anda berbicara pemimpin, ingat-ingat, bukan soal jabatan, bukan soal tempat, tapi pengakuan oleh orang lain. Nah, pertanyaannya, mengapa orang dipercaya? Yuk, ada yang mau kasih jawaban? Nah, saya kasih rumus saja ya. Di Gontor pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Jadi pakai bahasa Inggris boleh ya? Bahasa Inggrisnya percaya apa? Kepercayaan apa? Kepercayaan. Trust. Kalau belief lebih pada keyakinan. Kalau kepercayaan, trust. Kalau belief itu percaya yang sifatnya keyakinan. Ya, itu belief. Dua-duanya bahasa Indonesianya namanya kepercayaan. Tulis rumusnya. Trust sama dengan C tambah I1 seperti rumus kimia tambah I2 kurangi
SI. Jadi T equal C plus I1 plus I2 minus SI. Oke, ada yang mau tebak? Itu apa artinya rumus itu? Itu singkatan. Ayo, ada yang mau mikirin nih. Trust itu ada rumusnya. Yuk, C dulu. Apa C itu? Apa? Credibility. Bukan. C. Apa? Committed. Bukan. Communication. Bukan. Nah, ini buka kamus saja ini ya. Apa? Community. Bukan. Collaboration. Bukan. Konsisten. Bukan. Chief. Bukan. Nih, saya kasih jawaban. C sama dengan, tulis di bawahnya tuh nanti. C sama dengan penjelasannya. Competence. Kompetensi. Kompetensi itu kemampuan. Kompetensi. Mungkin tidak Anda dipercaya kalau tidak punya kompetensi. Nih, saya beri contoh. Pak Anies, saya mau pinjam mobilnya. Misalnya Anda tanya, terus saya jawab, bisa nyetir nggak? Terus jawab, nggak bisa nyetir. Kira-kira saya pinjamin mobil nggak? Karena dia tidak punya kompetensi. Nomor satu namanya kompetensi. Anda berada di pondok ini untuk dikembangkan kompetensinya, kemampuannya, betul tidak? Itu C, nomor satu, namanya kompetensi. Unsur terpenting untuk orang bisa dipercaya, salah satunya adalah kompetensi, punya kompetensi. Oke, terus yang kedua, I1, apa itu I itu? Intelijen, bagus tapi kurang tepat. Apalagi? I, inovasi, bukan. Independence, bukan. Yes, jawabnya integrity. Apa integrity itu? Integritas. Kenapa? Apa sih artinya integritas itu? Integritas itu artinya utuh. Utuh apa artinya? Utuh antara nilai yang dipegang dengan perbuatan yang dikerjakan itu sama. Disebut makanya pribadi yang berintegritas karena dia utuh dalam memegang nilainya. Bukan hanya konsisten, tapi utuh jadi satu. Ini dan integritas itu lebih dari sekedar jujur. Integritas itu adalah unsurnya jujur dan mengerjakan hal yang sesuai dengan ajaran dan untuk kepentingan publik. Jujur aja nggak cukup. Kepala preman cerita, selalu menceritakan kejahatannya. Jujur. Berintegritas tidak itu? Tidak, jujur nggak cukup. Jujur dan mengerjakan hal sesuai ajaran. Jadi I yang pertama namanya integritas. Nah, I yang kedua apa? Bukan. Inspiring, bukan. Intelektual, bukan. Intelek, bukan. Nih, jawabnya nih.
Intimasi. Intimasi. Apa itu intimasi? Intim. Intimasi ada? Dekat. Intimasi itu artinya kedekatan. Intim, dekat. Intimasi artinya kedekatan. Saya tidak pernah kenal dengan Anda, tidak pernah dekat dengan Anda. Bisa nggak saya percaya? Enggak. Tapi kalau saya dekat dengan Anda, ketemu terus, sering silaturahmi, sering ngobrol, bisa nggak dipercaya? Bisa. Silaturahmi, pertemuan terus-menerus itu menghadirkan kedekatan. Kedekatan itu menghasilkan kepercayaan. Jadi 3 ini, 1 kompetensi, 2 integritas, 3 intimasi. Itu 3-tiganya membuat skor kepercayaan Anda meningkat. Karena itu tadi saya kasih persamaannya tambah. Ya kan? Kalau C-nya angkanya tinggi, maka T-nya akan tinggi. Betul ya? Kalau I-nya naik, T-nya naik. I yang kedua naik, akan trustnya naik. Tapi yang keempat, itu SI. Ini mengurangi nih. Ini unsur yang membuat kepercayaan itu turun. Ini satu faktor, ini menurunkan kepercayaan. Kalau 3 tadi menambah kepercayaan. Yang satu ini menurunkan kepercayaan. Apa coba SI itu? Apa? Sit, bukan, itu 2 kata. 2 kata, SI. Serakah. Bahasa Inggrisnya apa? Greedy. Bukan. Iya tapi belum masuk. SI, selfish, tapi 2 kata, namanya self interest, kepentingan pribadi. Coba, pernah nggak ketemu orang yang bekerja untuk umat sepenuhnya? Semua uang yang diterima dipakai untuk mengembangkan pondoknya, dipakai untuk mengembangkan dakwahnya. Sering nggak lihat yang begitu? Dipercaya tidak? Ya. Dia tidak mementingkan dirinya. Tapi kalau masuk ada kepentingan dirinya, kepercayaan langsung turun. Jadi adik-adik, tadi ada 3 yang membuat kepercayaan meningkat dan 1 yang membuat kepercayaan menurun. Apa yang membuat kepercayaan menurun? Bahasa Indonesianya apa? Kepentingan pribadi. Nah, inilah kunci kepemimpinan. Mengapa dalam politik banyak orang yang diragukan dan tidak dipercayai karena yang terakhir itu? Betul tidak? Kompetensi ada, okay? Integritas mungkin ada, kedekatan sering turun ke rakyat, tapi ada kepentingan pribadi, kekayaannya, rumahnya, mobilnya, sering nggak lihat begitu? Itu yang membuat kepercayaan jadi turun. Nah, judul di sini, bagaimana generasi muda pintar berpolitik? Adik-adik, pegang rumus ini. Kalau Anda akan menjadi pemimpin di masa depan, maka Anda harus siap untuk dipercaya. Untuk dipercaya, jaga 3 itu dan kurangi yang nomor 4. Di situ kuncinya. Gampang bukan? Gampang. 3 itu dipegang, yang 4 dikurangi. Kalau 0 rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang bisa kepentingan pribadinya 0, tapi harus bisa dikendalikan. Itu adalah persamaan matematika. Ingat-ingat, P sama dengan C. I1 tambah I2
kurangin SI. Nah, kalau Anda masuk di bidang apapun, mau menjadi pemimpin, ya ini pegangannya. Pegangan di sini nih, rumus ini. Jadi buat adik semuanya, saya titip rumus ini bukan untuk dihafalkan saja, tapi untuk diterapkan. Nah, nanti adik-adik semua akan mengabdi. Sesudah itu nanti kuliah, akan ketemu berbagai macam urusan. Jadi pemimpin juga begitu, akan ketemu berbagai urusan. Sering harus mengambil keputusan. Mengambil keputusan, Anda sering berhadapan dengan situasi yang sulit. Sulit. Nah, dalam mengambil keputusan, saya ingin berikan buat adik-adik pegangan mana rumusan untuk ambil keputusan. Ada papan tulis nggak di sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, gini aja dah. Adik-adik, di buku adik-adik buat seperti kuadran, garis vertikal dan garis horizontal. Di tengah halaman, ambil halaman di tengah, kertas kosong, tulisnya halaman kosong, tulisnya di tengah, sumbu X vertikal, sumbu Y horizontal, tulis dua itu. Lalu di ujung atas yang vertikal tulis kata benar, di ujung bawah tulis kata salah, di kanan tulis kata baik, di ujung kiri tulis kata tidak baik dalam kurung buruk. Ya, yang sumbu vertikal itu adalah nilai, itu soal values, soal ajaran, nilai, ajaran, values. Yang sumbu horizontal itu adalah dampak, efek. Coba adik-adik lihat di situ. Ada ada empat ruang tuh. Benar, baik, kanan atas. Betul ya? Benar, baik, kanan atas. Kemudian benar, tidak baik, kiri atas. Betul tidak? Lalu kanan bawah, baik tapi tidak benar. Ya. Lalu kiri bawah, tidak baik dan tidak benar. Nah, di tidak baik dan tidak benar, adik-adik kasih tanda X, contreng, kasih tanda X di situ. Yang tidak baik dan tidak benar.